Halo guys, apa kabarnya? Semoga kalian semua saat ini selalu dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Oke, untuk tema kali ini kita akan membahas apakah kamu sedang menghadapi orang yang toksik ya. Kita akan lihat dari tarotnya, dari energi orang yang dealing sama kamu seperti apa, nanti mungkin akan kelihatan ciri-cirinya. Dan mohon diingat ini adalah general reading, jadi bukan pick a card atau pilih kartu, jadi akan menarik banyak energi orang, bisa 100% resonate, bisa setengah resonate, atau bahkan mungkin nggak resonate sama sekali ya. Dan mohon disikapi dengan bijak aja ya, karena ini adalah general reading. Mudah-mudahan energi kamu juga ketarik di sini. Oke, sekarang saya akan menarik energi orang yang dealing sama kamu saat ini ya. Energi orang yang dealing dengan kamu saat ini, apakah energinya dia itu toksik atau enggak? Kita lihat dulu ya. Energi orang yang dealing dengan kamu saat ini, apakah dia orang yang toksik atau bukan? Oke, baru muncul sudah Ten of Spades ya, ada obscurity. Ya. Ini energi dia. Obscurity itu artinya sebenarnya dia itu orang yang deception. Obscurity itu sebenarnya dia adalah seseorang yang kurang jelas atau masih abu-abu ya, masih terkadang belum tahu apa yang dia inginkan. Itu bisa karena apa aja, bisa jadi karena dia terbeban berat, atau memang mungkin saat ini dia sedang banyak menghadapi kesulitan sehingga dia kelihatannya seperti nggak jelas sama kamu atau maju mundur seperti itu ya. Jadi banyak ketidakjelasan yang terjadi di antara kalian. Dan di sini ada deception. Yes, dia orangnya toxic banget kalau sudah muncul kartu ini, Seven of Club. Deception artinya ada ketidakjujuran. Sering sekali dia nggak jujur sama kamu. Dia menyimpan banyak rahasia, nggak pernah terbuka sama kamu ya. Atau dia menyembunyikan sesuatu dari kamu. Apalagi energi dia yang dealing sama kamu. Apakah dia orang yang toksik atau bukan? Apakah dia orang yang toksik atau bukan? Oke, energi dia ada Voyage ya. Di sini ada Four of Hearts, yang artinya dia seseorang yang sedang jauh dari kamu saat ini, sehingga untuk menemui kamu itu mungkin perlu menempuh waktu atau jarak yang cukup lama dan jauh ya. Bisa jadi ini ada hubungan LDR, long distance relationship, walaupun gak semua yang nonton saat ini harus memiliki hubungan LDR ya, tetapi beberapa dari kalian memiliki hubungan LDR ya, beda kota, beda pulau, beda negara. Apalagi energi dia orang yang sedang dealing dengan kamu saat ini. Apalagi energi orang yang sedang dealing dengan kamu saat ini. Ada Prince of Heart. Ya. Kalau yang saya lihat di sini dia itu semacam player. Player itu bisa banyak hal ya, atau banyak ciri-ciri yang mencirikan dia itu player. Bisa jadi dia suka merayu, atau pandai merayu, atau pandai berkata-kata manis yang mudah membuat kamu percaya sama dia, atau dia sangat gampang banget mengambil hati kamu. Dia pinter banget untuk menaklukkan hati kamu di sini ya, entah dengan perkataannya, dengan penampilannya, atau semuanya dia memang sangat menarik, sangat charming ya. Dan di sini saya melihat dia juga tidak dekat dengan kamu aja, tetapi dengan banyak orang, seperti kayak dia menawarkan cinta ke banyak orang, atau dia memang open atau terbuka untuk semua orang, seperti itu juga bisa ya. Itu yang saya lihat di sini. Jadi dia suka mendatangi atau mendekati orang-orang, atau nggak cuma kamu yang dia dekati di sini yang saya lihat ya. Intinya dia tuh kayak seseorang yang suka tebar pesona, entah memang karena dia orangnya mempesona atau memang dia tipenya suka tebar pesona. Jadi saya lihat di sini dia adalah seseorang yang disukai banyak orang.
Banyak kartu nggak saya ambil ya. Apalagi energi dia saat ini. Banyak kartu lagi. Ada Eight of Heart, ada surprise. Jadi kalau yang saya lihat di sini, dia itu orangnya kamu sebenarnya nggak tahu. Luar dalamnya dia kamu nggak tahu. Artinya kamu tahu dia hanya di permukaan aja atau hanya luarnya aja kamu tahu. Tapi dalamnya saya yakin kamu nggak terlalu mengenal dia. Ya, sehingga kalau misalnya ada sesuatu hal yang bisa dia perbuat, itu bisa jadi kamu nggak bakal nyangka kalau dia itu ternyata sanggup toksik sama kamu, atau ternyata dia itu sanggup sebenarnya menyakiti, atau dia sanggup bermain di belakang kamu seperti itu ya. Jadi ini orangnya yang surprise, itu artinya kamu nggak bakal sangka kalau dia itu memang sebenarnya mampu untuk toksik sama kamu dan tegaan kayak gitu ya. Apalagi energi dia orang yang dealing sama kamu saat ini. Bagaimana lagi energi dia? Temptation, ada Eight of Spades ya. Kalau ini yes, jelas banget dia itu, kalau yang saya lihat di sini ya, dari semua kartunya, semua ini kecenderungannya lebih ke arah toksik kebanding enggaknya ya. Jadi kalau temptation di sini artinya dia itu suka menggoda kamu. Menggodanya tuh macam-macam ya kalau yang saya lihat di sini. Dia juga nggak menggoda kamu aja, tapi dia juga menggoda orang lain di sini ya. Jadi kayak dia itu suka muncul di mana-mana. Muncul di sosmed kamu, entah dia posting sesuatu yang membuat kamu tergoda untuk mendekati dia lagi, tergoda untuk stalking dia, mencari tahu dia lebih jauh lagi ya. Dan di sini kalau yang saya lihat dia sengaja menggoda itu supaya membuat kamu itu semakin jatuh cinta dan mengejar dia. Jadi tujuan dia menggoda di sini adalah membuat kamu merasa insecure kalau nggak ada dia, atau membuat kamu merasa insecure kalau dia itu lama nggak muncul gitu ya. Misalnya kamu posting sesuatu atau kamu misalnya kamu buat story, posting gitu ya. Biasanya dia ngeliatin story kamu, biasanya dia aktif ngeliatin, nge-like story kamu gitu. Dan tiba-tiba aja beberapa waktu belakangan dia nggak ngelihat story kamu. Nah itulah sebenarnya triknya dia menggoda kamu, supaya kamu bertanya-tanya, loh kok dia nggak muncul lagi ya di sosmed ya, kok dia nggak nge-like postingan aku lagi ya, kok dia kayak menjauh ya, apa dia udah punya yang lain, apa dia sudah ngapus kontak aku kayak gitu. Jadi cara dia menggoda itu bisa juga seperti itu, yang membuat kamu semakin penasaran, yang membuat kamu jadi apa sih yang sebenarnya bisa menarik perhatian dia, kok kayaknya aku nih kayak kurang menarik buat dia. Nah itu, jadi dia tujuannya itu menggoda kamu dengan cara seperti itu ya. Terkadang supaya membuat kamu insecure-nya kamu itu takut kehilangan dia. Jadi dia sengaja membuat hal-hal yang mungkin bikin kamu panas, bikin kamu jealous, cemburu, supaya kamu merasa insecure dan takut kehilangan dia, yang akhirnya ya berakhir dengan kamu mengejar dia. Which is itu toxic banget orang seperti ini ya. Jadi perlu waspada, hati-hati, jangan mudah terpancing apapun yang dia lakukan gitu ya. Jangan terlalu overthinking, jangan terlalu over menganalisa gitu ya. Jalani apa yang menjadi diri kamu sendiri gitu ya, apa yang benar-benar menunjukkan jati diri kamu ya. Jangan cepat merasa insecure dengan perlakuan-perlakuan atau sikap-sikapnya dia yang terkadang suka mengirim mix signal ya. Kadang dia hot and cold, artinya kadang dia baik, kadang dia dingin, kadang dia bilang I miss you, I love you, besoknya kelihatannya dia nggak miss you, nggak love you, kayak gitu ya. Seperti itu, jadi jangan mudah terpancing. Kalaupun misalnya dia sekarang dingin sama kamu, nah ntar beberapa minggu kemudian dia
jadi hangat sama kamu, baik lagi sama kamu, itu artinya mix signal ya. Jadi dia mengirimkan sinyal yang campur aduk, yang kamu nggak bisa tebak dia. Itu sudah ciri-ciri orang toksik. Jadi lebih waspada di sini ya. Behavior, sikap-sikap seperti itu sebenarnya tidak bisa ditoleransi bagi kamu ya, tapi ini tergantung. Kadang kita meng-attract apa yang menjadi diri kita sendiri sebenarnya. Kalau misalnya kamu masih low value woman or man, low value itu artinya kamu masih belum bisa menilai diri kamu sendiri dengan respect, kamu nggak respect dengan diri kamu, atau kamu menganggap diri kamu kurang berharga seperti itu, atau kamu memang tidak bisa menghargai diri kamu karena kamu menganggap diri kamu itu di bawah dia. Ya, jadi hanya low value woman atau man ya yang akan tertarik dengan sikap-sikap orang yang seperti ini. Kalau kamu adalah high value woman atau high value man, kamu tidak akan mudah tergoyahkan dengan sikap-sikap seperti ini. Kamu akan mudah cepat sekali ilfeel dengan sikap-sikap orang yang seperti ini. Ya, jadi kalau kamu yang saat ini udah ilfeel dengan orang-orang dengan sikap yang seperti saya sebutkan tadi, artinya kamu sudah high value woman atau high value man. Karena kamu tidak akan tertarik lagi dengan orang-orang yang memiliki sikap seperti ini. Ya. Bottom of the deck-nya ada King of Spade. Jadi di sini saya melihat beberapa dari kamu juga dealing dengan seseorang yang sudah menikah atau sudah punya pasangan. Enggak semua ya. Beberapa dari kamu di sini dealing dengan seseorang yang sudah berkeluarga, punya pasangan atau sudah menikah ya. Dan itu pun juga sebenarnya ciri-ciri dari orang toksik. Ya, apalagi bagi dia yang sudah menikah, mendekati kamu tanpa sebuah tujuan untuk menikah, ya maaf karena kita mungkin berbeda keyakinan, beda budaya juga ya. Terlepas dari apa hukummu dan juga apa budaya kamu di sini ya, kalau memang tujuan dia mendekati kamu bukan untuk serius dan menikah, itu sudah artinya kamu sedang menghadapi orang yang toksik. Walaupun dia punya alasan, misalnya aku nggak dikasih izin sama istri pertamaku untuk menikah lagi lah, aku masih belum siap untuk menikah, tapi aku pengennya sama kamu. Aku masih belum bisa saat ini membicarakan hal ini. Kita lihat ke depan deh seperti apa jadinya nanti. Nah, itu sudah pertanda bahwa kamu sudah harus waspada. Kalau dia itu sebenarnya adalah orang yang toksik, yang seperti ini. Jadi dia akan mengombang-ambingkan perasaan kamu di sini tanpa sebuah kejelasan hubungan ini akan dibawa kemana. Jadi mohon hati-hati di sini ya. Kita akan tarik dari kartu tarotnya di sini. Apakah kamu sedang menghadapi orang yang toksik? Apakah kamu sedang menghadapi orang yang toksik? Apakah kamu sedang menghadapi orang yang toksik saat ini? Wow, ini langsung keluar Seven of Swords ya. Oke, jadi alam semesta sangat menangkap energi kamu saat ini. Mungkin kebanyakan dari kamu memang saat ini dealing dengan seseorang yang tidak jujur. Orangnya benar-benar toksik, punya banyak rahasia, punya hidden agenda, ya, suka memanfaatkan keadaan, suka memancing emosi kamu, suka membuat kamu insecure. Itu adalah orang toksik. Kamu mendapatkan 2 kali kartu yang sama di sini. Deception, kebohongan dan kebohongan. Ya, jadi dia memang tipikal orang yang bohong itu adalah kayak sudah menjadi sebuah sifat naturalnya, sifat alaminya dia, sifat bawaannya dia gitu ya. Apakah kamu berdealing dengan orang yang toksik saat ini?
ada Two of Pentacles. Yes, ini juga termasuk orang yang toksik. Kenapa? Karena di sini saya melihat hubungan kamu itu selalu bergejolak, naik turun, nggak pernah stabil, nggak pernah jelas ke depannya seperti apa. Komunikasinya selalu on off yang saya lihat di sini ya. Kadang komunikasi, kadang enggak. Seperti yang saya bilang tadi, hot and cold mixed signals ya. Ini termasuk dengan mixed signals. Jadi dia akan selalu mengirimkan sinyal yang membingungkan gitu ya. Katanya dia sayang aku, tapi kok sikapnya dia sekarang cuek banget ya. Nah, itu sudah mixed signal. Kamu sudah seharusnya waspada dengan sikap-sikap mixed signal itu. Ya, karena kalau orang yang tulus mencintai kamu, dia nggak akan panas dan dingin, nggak akan tiba-tiba cuek, tiba-tiba baik sama kamu. Itu sudah bagian dari love games seperti itu ya. Tujuannya dia juga sama. Kalau yang mengirimkan mixed signal seperti ini, artinya dia itu kadang ya, pertama, dia ingin melihat reaksi kamu di saat dia menjauh dari kamu. Kira-kira reaksi kamu apa ya? Panik? Insecure? Nganggep dia udah mau putusin kamu, mau menjauhi kamu? Ya, kalau misalnya di saat dia menjauh, kamunya insecure, kamunya panik, takut, ya, ngerasa nggak layak, takut ditinggalkan, ya udah, dia menikmati reaksi kamu dan dia senang. Artinya dia merasa diinginkan banget sama kamu. Dan itu akan menaikkan egonya dia. Ingat ya, ego orang yang naik akan menurunkan kadar cintanya. Ya, jadi orang yang mencintai tidak akan bisa mencintai dengan tulus selama kadar egonya dia tinggi. Ya, cinta akan naik jika kadar ego yang turun. Oke. Apakah kamu berdealing dengan orang yang toksik saat ini? Apakah kamu berhadapan dengan orang yang toksik saat ini? Apakah kamu berhadapan dengan orang yang toksik saat ini? Apakah kamu berhadapan dengan orang yang toksik saat ini? Apakah kamu berhadapan dengan orang yang toksik saat ini? Di sini ada Seven of Pentacles ya. Ini sebenarnya juga termasuk dengan kategori orang yang toksik. Kenapa? Dia itu banyak bimbangnya, banyak ragunya untuk menjalani sebuah hubungan yang serius. Sebenarnya mungkin bukan kamu yang membuat dia ragu, tapi dia ragu akan dirinya dia sendiri. Dia akan merasa dia nggak mampu membawa hubungan ini ke tahap yang serius seperti itu, karena emang dia belum siap atau memang dia nggak mau. Jadi saya merasa di sini hubungan kalian itu benar-benar stuck, tidak ada perkembangan, nggak maju-maju juga. Walaupun kamu sudah berbuat baik sama dia, kamu sudah banyak invest sama dia, invest waktu, invest tenaga, invest cinta, invest materi bahkan ya. Tapi hubungan ini juga nggak kemana-mana. Jadi adalah poinnya bukan karena kamu terlalu baik atau kamu baik. Jadi artinya kuncinya ada di dia. Ya. Dan kebaikanmu tidak akan bisa mengubah dia. Mau kamu sebaik apapun, itu tidak akan bisa mengubah dia menjadi komit sama kamu. Tetapi yang bisa mengubah dia menjadi komit sama kamu itu adalah dirinya dia sendiri. Ya.
Jadi berbuat baiklah pada orang yang tepat. Jangan berbuat baik kepada orang yang toksik, karena itu tidak akan ada gunanya. Kamu hanya akan sakit hati jika kamu invest dengan orang yang toksik. Jika kamu hanya mencintai orang yang toksik. Ada 8 of Wands di sini, ya. Kalau yang saya lihat di sini, dia sebenarnya tipikal orang yang mudah jatuh cinta, mudah dekat dengan orang lain, ya. Misalnya gini, kalau kamu yang nonton sekarang ini cewek, kamu dealing sama cowok gitu ya, dan nah dia ini yang cowok ini punya banyak teman wanita kebanding teman cowoknya. Itu juga perlu diwaspadai. Kenapa bisa sampai dia lebih banyak miliki teman wanita kebanding teman lakinya? Ya, bisa jadi teman-teman wanitanya dia itu salah satu dari mereka atau beberapa dari mereka sama dengan kamu, dideketin semua tapi nggak diseriusin. Itu yang saya lihat ya. Apakah kamu sedang berdealing dengan orang toksik saat ini? Seven of Wands ya. Jadi kalau yang saya lihat di sini, kamu lihat ya, ini ada gambar angsa, ya, sedang memegang tongkat. Di sini ada ular. Kamu sebenarnya dealing dengan seorang yang toksik. Kamu berjuang, kamu mencintai orang yang hatinya tertutup. Di sini yang saya lihat. Kamu berjuang mati-matian supaya dia membuka hatinya sama kamu, which is itu bukan cara yang tepat menurut saya. Orang yang tertutup hatinya, jangan pernah kamu mencoba untuk membuka hatinya. Karena kamu nggak akan bisa membuka hati orang yang tertutup. Siapapun nggak bisa, bukan kamu aja nggak bisa. Siapapun nggak bisa. Yang bisa itu cuma dia sendiri, emang udah waktunya dia pengen buka hati, ya buka hati aja. Ya, jadi make sure kamu itu berjuang atau mempertahankan hubungan dengan seseorang yang memang punya hati sama kamu dan membuka hati untuk kamu juga ya. Jangan kamu berjuang kepada seorang yang hatinya tertutup dengan kamu dari awal. Kamu bakal merasa lelah ya berhubungan dengan orang seperti ini. Ini bagi yang single ya, saya kasih saran. Bagi yang sudah menikah, berpasangan, saya nggak bisa langsung kasih saran yang sama seperti yang single jebret semua untuk semua orang, nggak bisa. Karena yang menikah dan udah punya pasangan, untuk mengambil sebuah keputusan, saran yang tepat untuk mereka itu mereka harus coaching ya. Salah satunya bisa coaching dengan relationship coach ya, bisa coaching dengan psikolog seperti itu. Ada psikolog pernikahan juga seperti itu. Jadi sebelum mengambil sebuah keputusan harus ada mediasi, nggak segampang putus cerai begitu aja bagi yang sudah menikah ya. Oke. Apakah kamu sedang berdealing dengan orang toksik saat ini? Di sini ada unity. Ini adalah, kalau di kartu tarotnya ini sama dengan the lovers. Ya. Sebenarnya ada cinta di antara kalian. Tetapi sayang sekali cinta yang dari dia itu ditutupi oleh egonya dia, atau di sini banyak sekali perbedaan di antara kalian yang membuat kalian susah bersatu. Ya, perbedaan itu bisa apa aja, bisa beda agama, keyakinan, beda suku, beda ras, beda negara, beda prinsip, beda umur, beda status ya. Itu yang saya lihat. Jadi di sini perjalanan kalian tidaklah mudah, sangat-sangat rumit untuk bisa menyatu di sini ya. Bottom of the deck-nya ada 9 of Pentacles. Sekali lagi, dia seseorang yang sampai saat ini masih senang akan kebebasan. Dia masih ingin menikmati masa-masa lajangnya atau masa-masa kesendiriannya sampai puas, baru dia bakal komit. Ya, nah seperti itu terkadang. Seseorang yang gak pengen komit ya memang karena dirinya dia lagi gak pengen aja, lagi pengen menikmati masa-masa lajang, masa-masa kesendirian aja sebelum dia menikah.
Jadi nggak ada gunanya kamu kayak ngemis-ngemis cinta, atau kamu baiknya baik banget gitu ya, sampai bucin gitu, nggak bakal bisa ngubah dia. Cuma dia yang bisa mengubah dirinya dia sendiri. Ya udah, emang waktunya dia bosen sama masa-masa lajangnya dia. Emang dia sudah berpikir, oke, sudah waktunya aku merit nih, aku udah berumur kali. Nah, di saat itu baru dia nyari yang serius ya. Artinya bukan karena kamu kan dia nggak mau serius, tapi emang karena dia yang nggak siap komit, emang karena dia masih pengen bebas. Walaupun dia juga suka sama kamu, walaupun dia juga nggak rela kehilangan kamu, tapi dia juga nggak rela kehilangan kebebasannya dia. Nah, apalagi di sini ada King of Spade-nya kayak gini ya, orangnya lagi duduk. Ini kalau yang saya lihat, kebanyakan dari kamu itu dealing dengan seseorang yang, kalau misalnya dia cowok gitu ya, kalau misalnya dia cowok, dia itu gak pengen buat effort atau usaha apa-apa dalam hubungan ini. Dia hanya membiarkan kamu yang datang terus ke dia, kamu yang ngejar, dia mintanya dikejar. Itu udah ciri-ciri yang gak bagus banget. Cowok itu harusnya bukan dikejar, gak bakal ada cowok yang happy dikejar. Coba deh, kamu sebagai cowok pasti ngerasa risih kan dikejar sama cewek? Ya, kalau kamu menikmati dikejar sama cewek, artinya kamu mungkin masih belum healing, ya. Karena di mana-mana di seluruh dunia saya rasa itu emang sudah kodratnya cowok yang ngejar, bukan cewek yang ngejar gitu ya. Even dia cowok yang pendiam, pemalu banget, dia pasti sudah punya jiwa hunter, pemburu, ya, nggak mungkin nggak. Hanya pinter-pinternya yang cewek aja bisa mengambil hatinya dia tanpa perlu mengejar, itu yang saya lihat. Jadi itu yang saya lihat di sini. Jadi kebanyakan dari kamu saat ini memang berdealing dengan orang yang toksik. Ya, jadi lebih hati-hati dan waspada dengan sikap-sikapnya dia yang terutama saya bilang tadi mixed signals ya. Jangan percaya kalau dia sudah hot and cold datang dan pergi ke dalam kehidupan kamu, itu sudah sebetulnya pertanda kamu nggak usah melanjutkan hubungan dengan dia, move on gitu ya. Terkadang like attracts like ya, jadi kita meng-attract apa yang menjadi identitas diri kita ya. Kita menarik energi seseorang yang sama dengan kita, itu maksudnya. Kalau kamu tertarik dengan seseorang yang sikapnya masih seperti ini, artinya tanpa kamu sadari, kurang lebih kamu juga sama kayak dia, energi kamu masih setara sama dia. Tapi kalau kamu orang yang baik, orang yang sehat secara mental, dan orang yang sudah high value woman atau high value man, kamu ketika bertemu dengan orang-orang yang bersikap seperti ini, kamu gak bakal tertarik lagi. Kamu udah bakal cepetan ilfeel, itu namanya kamu sudah naik levelnya atau kamu sudah bertransformasi menjadi high value woman atau high value man, seperti itu. Ya. Jadi terkadang kalau kamu mengeluh, kenapa sih kok dia sikapnya begini begitu, nah bisa jadi ya seperti yang saya bilang tadi, kamu menarik energi seseorang yang barangkali kamu masih sama dia. Artinya mungkin kamu belum dewasa banget untuk memilih mana yang benar, mana yang tidak, seperti itu. Tapi nggak apa-apa, semua orang pasti akan mengalami menjadi seseorang yang low value sebelum menjadi high value. Nggak mungkin ada seseorang yang dari lahirnya sudah menjadi high value, nggak mungkin. Ya, untuk mencapai ke high value, kamu pasti harus dari low value. Kamu memang harus melewati orang-orang yang memiliki sikap seperti ini. Ya, tujuannya untuk pendewasaan kamu dan pengembangan spiritual kamu sendiri. Jadi nggak apa-apa, hanya sebagai pelajaran buat kamu. Ya, orang-orang seperti ini akan membuat kamu jauh lebih bijak ke depannya. Kita akan tarik kartu oracle-nya saat ini. Siapa tahu ada saran buat kamu dari alam semesta. Apa sarannya untuk kamu dari alam semesta? Apa sarannya untuk kamu dari alam semesta?
Apa saran untuk kamu dari alam semesta? Banyak kartu ya. Apa saran dari alam semesta untuk kamu? Ada within the next few months. Oke, saya taruh di sini dulu ya. Apa sarannya untuk kamu dari alam semesta? Ada kata no ya. Apalagi saran untuk kamu para penonton dari alam semesta? Ada a year from now. Apalagi saran untuk kamu dari alam semesta? Apalagi saran untuk kamu dari alam semesta? Recovery. Ini adalah pemulihan ya. Apalagi saran dari alam semesta? Ask your angels. Apalagi saran dari alam semesta bagi kamu yang menonton saat ini? Apalagi saran dari alam semesta bagi kamu yang menonton saat ini? Ada opportunity. Wow, ini kayaknya bagus banget untuk kamu ya. Jadi kalau yang saya lihat di sini, mungkin di dalam beberapa bulan ke depan ada within the next few months, ada no. Ya, mungkin artinya dalam beberapa bulan ke depan ini barangkali kamu akan tahu ada no bahwa dia adalah orang yang kurang tepat bagi kamu ya. No ini artinya yang kamu jalani selama ini bisa jadi salah, seperti itu. Jadi dalam beberapa bulan ke depan bisa jadi kamu mengambil langkah untuk mengatakan tidak kepada orang yang toksik sama kamu. A year from now, recovery ya. Jadi di sini saya melihat tahun depan atau setahun dari sekarang, kamu akan benar-benar pulih dari situasi ini. Artinya, bukan berarti tahun depan kamu baru mulai pemulihan. Mungkin kamu memulai pemulihan atau mulai healingnya dari sekarang. Tetapi kamu akan benar-benar pulih, akan benar-benar healing atau bersih dari semua energi negatifnya itu kemungkinan tahun depan. Sehingga tahun depan kamu sudah siap lagi untuk menjalani sesuatu hal yang baru seperti itu. Di sini ada ask your angels dan juga opportunity. Jadi di sini kalau yang saya lihat kamu harus tetap berdoa kepada Tuhan ya, minta yang terbaik bagi kamu karena di saat kamu berdoa, power dari berdoa itu kuat banget dan tinggi banget ya. Jadi di sini kamu akan mendapatkan sebuah kesempatan emas, yang artinya segala yang kamu inginkan akan terjadi dalam kehidupan kamu. Ya, kesempatan untuk bertemu dengan cinta sejati lah, kesempatan untuk bisa terbebas dari orang toksik lah, atau kesempatan bahkan mungkin untuk menikah lah, itu akan terjawab semua kepada kamu ke depannya yang saya lihat ya. Bottom of the deck-nya ada look for a sign. Jadi kalau yang saya lihat di sini, lihat tanda-tanda, lebih jeli melihat tanda-tanda. Jangan kamu abaikan tanda-tanda red flags dari dia. Red flags itu artinya tanda-tanda yang mencurigakan, tanda-tanda yang sebenarnya tidak bisa diterima dengan nalar, tanda-tanda yang seperti menunjukkan kalau orang itu kurang baik, seperti itu ya. Perhatikan tanda-tanda itu, jangan diabaikan hanya karena kamu punya perasaan suka sama dia ya. Kalau misalnya kamu suka atau mencintai seseorang, pastikan kamu mencintai seseorang yang mampu berbuat benar terhadap kamu. Karena cinta itu nggak akan ada gunanya, cinta itu akan sia-sia kalau kamu tidak mendapatkan perlakuan yang benar dari dia, ya. Oke, jangan kamu mencintai orang dan
memilih orang itu hanya karena kamu yang suka, hanya karena kamu yang cinta, ya. Tapi bukan karena dia bertindak yang benar sama kamu. Karena kalau kamu mengambil keputusan untuk bersama dia karena kamu cinta sama dia tanpa dibarengi dia bisa bertindak yang benar sama kamu, maka kamu yang bakal sengsara ke depannya. Oke. Untuk zodiak yang terbaca di sini ya, ada zodiak dari air sign Gemini, Libra, dan Aquarius. Ada zodiak dari earth sign Capricorn, Virgo, dan Taurus. Fire sign juga ada Aries, Leo, dan Sagittarius. Water sign juga ada ya, Pisces, Cancer, dan Scorpio ya. Zodiak yang terkuat di sini yaitu zodiak Gemini. Oke, sekarang saya akan ambil charms Sio dulu deh. Dengan Sio apa kamu berdealing saat ini? Ada Sio kuda. Dengan Sio apa mungkin kamu berhadapan dengan seseorang saat ini? Ada Sio anjing. Dengan Sio apa kamu berhadapan saat ini? Ada Sio kerbau. Bisa jadi Sio kamu, bisa jadi Sio dia ya. Ada Sio apa lagi di sini? Ada Sio kambing. Ada Sio apa lagi di sini? Ini Sio apa ya? Oke, ini ada Sio kelinci. Ada Sio apa lagi di sini? Ada Sio ular. Oke, sekarang saya akan ambil charms angka. Siapa tahu ada tanggal lahir kamu atau tanggal lahir dia ya. Tanggal ketemu, tanggal putus atau tanggal jadian, nomor HP atau nomor rumah ya. Ada angka 8. Ada angka 7. Ada angka 2. Ada angka 17. Ini bisa angka 6 atau 9 ya. Ada angka 1. Oke, sekarang saya akan ambil charms alfabet. Siapa tahu ada inisial nama kamu, nama dia, nama kota, nama pulau, nama negara, atau nama tempat di mana pertama kali kalian bertemu ya. Ada huruf A. Ada huruf Z. Ada huruf G. Ada huruf J. Ada huruf R. Ada huruf D. Oke, sekarang saya akan ambil pendulum ya. Siapa tahu kamu punya pertanyaan kepada alam semesta. Jadi pendulum ini akan mewakili alam semesta dalam menjawab pertanyaan kamu, iya atau tidak ya. Kalau kamu belum siap dengan pertanyaan, kamu bisa pause dulu videonya. Atau kalau kamu nggak punya pertanyaan, kamu juga bisa skip sesi pendulum ini ya. Kalau misalnya pendulum ini berakhir dengan gerakan maju mundur, artinya jawabannya adalah iya.
Kalau pendulum ini berakhir dengan gerakan kiri kanan, artinya jawabannya adalah tidak. Oke, saya akan mulai. Alam semesta mohon bantu untuk menjawab pertanyaan dari para penonton saat ini. Iya atau tidak? Oke, kalau kita lihat gerakannya maju mundur ya, artinya jawabannya adalah iya. Jadi apapun pertanyaan kamu, jawabannya adalah iya. Oke, sekian dulu untuk general readingnya. Semoga resonate dan bermanfaat. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan klik tombol bell untuk notifikasi. Dan sampai jumpa di readingan berikutnya. Take care.